Ah, jadi ada kita kenal dengan SAS. Merah lagi. Jadi ada kita kenal dengan SAS dan DAS ya. Jadi kalau SAS itu static analis security testing. Sementara DAS dynamic analysis security testing. Jadi bedanya apa? Kalau yang SAS ini biasa terjadi pada saat proses development. Sedangkan kalau DAS ini biasa terjadi pada saat proses deployment. Jadi kalau pada saat proses development, kalau kita mengacu pada SAS, berarti kita source code review. Nah, ini bisa terjadi melalui proses CI/CD. Ini bisa terjadi melalui proses CI/CD. Source code. Sedangkan kalau pada saat deployment, artinya ini terjadi di lingkungan production ya, betul. Artinya software dalam kondisi running on production or staging. Jadi kalau teman-teman pahami flow-nya, flow pengembangan perangkat lunak itu kan dari programmer push code ke source code review, betul enggak? Ini programmer, ini source code repository, SR source code repository. Source code repository ini biasa ke Jenkins dulu ya, kalau pakai, betul tidak? Nah, ini jadi proses CI/CD kan sebenarnya terjadi di sini ya. Jadi yang dimaksud CI itu continuous CI/CD, continuous integration, continuous delivery. Jadi di mana proses continuous integration? Continuous integration itu proses di mana seorang programmer melakukan push source code ke source code repository. Nah, selesai dari situ, dari tahapan Jenkins ke staging atau sampai ke production, ini sudah disebut dengan continuous delivery. Di sini CI, di sini area CD dan seterusnya. Nah, jadi di mana proses source code review? Di mana proses SAS terjadi? SAS terjadi ketika source code yang ada di source code repository dipanggil untuk dibuild. Jadi kan di sini mentahan, betul enggak? Di sini kan source code-nya masuk mentah ya. Dibuild di sini, tapi sebelum dibuild itu barang dilakukan apa? Dilakukan scanning ke code-nya. Jadi di situ ada proses SAS terjadi. Jadi apa yang dicek? Yang dicek itu misalkan kalau ada tipenya, ada fungsi-fungsi tertentu yang berbahaya, ada fungsi-fungsi validasi tertentu yang belum terimplementasi. Jadi pada saat build ini tidak langsung dijadikan .exe, tidak langsung dijadikan file executable, tapi dia dicek dulu layak nggak ini barang untuk kita build gitu. Termasuk melakukan yang namanya testing. Jadi misalkan pada saat dia dipanggil ke Jenkins atau biasa kalau pakai GitHub kan biasa GitHub Action ya. Kalau dipanggil ke sini ternyata source code-nya masih belum memenuhi, maka yang terjadi source code itu akan dikembalikan, tidak akan di-running. Kenapa? Karena belum memenuhi
standar. Nah, ketika ada kesalahan, ini jasa kirim notif ke Slack misalkan ya, atau ke apa namanya? Discord bisa. Telegram. Discord. Di aplikasi Jenkinsnya langsung. Atau lewat Jenkinsnya langsung, tapi biasa dipisahkan ya, biar lebih cepat gitu. Kalau buka di Jenkinsnya ini juga jarang orang keluar dari Discord atau Slack, bisa dari handphone. Iya, bisa langsung ketahuan ya. Telegram. Nah, jadi di sini banyak requirement ini pada saat kita, nah ini yang kita sebut dengan CI/CD. Di CI/CD ini banyak requirement yang harus dipenuhi. Banyak requirement yang harus dipenuhi dulu. Termasuk untuk kebutuhan testing, termasuk untuk kebutuhan security. Kalau security-nya kita pakai SaaS. Termasuk untuk kebutuhan stress testing. Nah, ini kan nanti ini ada stress testing, performance testing. Nah, baru ketika naik di staging, di staging inilah baru terjadi yang namanya DAS. Jadi kalau di sini SaaS, di sini DAS-nya. Berarti apa? Berarti aplikasi sudah running, tapi masih di lingkungan staging. Berarti udah bisa diakses. Sekalipun mungkin masih pakai data dummy, karena server staging kan memang server percobaan ya. Kita pentest di sini di stagingnya. Kalau di sini dia masih dalam bentuk code, belum running. Kalau di sini dia udah jadi code dan siap untuk di running. Di sini kita pentest. Pentestnya bisa pakai VA atau pentest. Ya paling rendahnya kita VA lah. Jadi beda VA, beda pentest ya. Jadi kalau VA dia hanya sampai melakukan vulnerability assess. Dia hanya sampai di sini saja untuk tahu skornya. Oh, ini security low, security medium, security high. Dia hanya sampai di situ. Tapi kalau kita berbicara pentest ini barang, kita melakukan yang namanya POC atau proof of Concept. Jadi kita buktikan ini, kalau memang ini high, ini barang, kita buktikan kita bisa masuk ke dalam. Tapi kalau di internal minimal VA. Kadang aplikasi sudah ada di production baru melibatkan pentest eksternal. Jadi kalau kita berbicara pentest sebenarnya itu VA plus POC. Jadi pentest itu skopnya lebih luas. VA belum tentu pentest, tapi pentest pasti VA karena dia pakai metode VA. Tapi di sini dia hanya sampai cari vulnerability, kerentanan saja, tidak sampai pembuktian. Tapi kalau pentest kita sampai masuk ke pembuktian bahwa ini memang betul rawan, bisa kita tembus itu barang. Nah, jadi inilah yang kita sebut shift left security atau security to the left. Artinya apa? Artinya urusan security itu sudah kita tidak simpan di akhir. Security itu kita simpan di mana? Di awal, di proses, dan setelah dia running. Jadi proses pentestnya di sini hanya sebagai pelengkap saja, karena di SaaS dia udah dicek. Ya tergantung lagi, kita kembalikan lagi cara SaaS-nya dia gimana kan. Kalau SaaS-nya bagus, bisa dipastikan aplikasi keluar sudah berkualitas.